Wis rung, Dis. Ya wis kabari yo. Jare sik ning warung Ki Faris. Oke, langsung mulai ya. Wis, Pok. Wis sok jare Faris. Ya tak langsung share screen aja. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang transmisi data. Sebelumnya kami akan mengenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Lavi Gransyah, kemudian ada Diva Safa Nabila, Ishak Hanan Rosen, Prawata Nandi Wardana. Kita akan mulai dengan pengertian transmisi data. Transmisi data eh, mau bitstream digital atau sinyal analog digital melalui saluran komunikasi point to point atau point to multipoint. Contoh saluran tersebut antara lain kabel tembaga, serat optik, saluran komunikasi nirkabel, media penyimpanan, dan bus komputer. Kemudian data direpresentasikan dengan sinyal elektromagnetik seperti tekanan listrik, gelombang radio, gelombang mikro, atau sinyal inframerah. Jadi transmisi data itu hubungan dua perangkat atau lebih yang berkomunikasi di dalamnya terdapat pertukaran data antar pengguna. Monggo, Mbak Diva. Jenis transmisi data yang pertama serial. Transmisi data serial merupakan proses pengiriman bit-bit data dari pengiriman ke penerima melalui sebuah jalur transmisi, sehingga proses pengirimannya dilakukan satu persatu secara bergantian. Yang kedua, paralel. Transmisi data paralel merupakan proses pengiriman bit-bit data dari pengirim ke penerima melalui lebih dari satu jalur transmisi, sehingga proses pengirimannya dilakukan secara serempak. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan transmisi data serial dan paralel. Untuk kelebihan transmisi data serial, yang pertama itu pengiriman bit data bisa dipastikan tertata. Karena hanya memiliki satu jalur, jadi tidak perlu ada lagi yang dinamakan penyusunan ulang data, karena berbeda dengan yang paralel. Paralel itu kan memiliki banyak jalur, sehingga saat pengiriman data itu data akan dipecah dulu ke berbagai jalur tersebut, kemudian dikirim, kemudian saat sampai di penerima, data tersebut akan disusun ulang. Selanjutnya bisa digunakan untuk pengiriman jarak jauh. Karena tadi pengiriman bit data itu bisa dipastikan tertata, jadi untuk jarak yang jauh sekalipun itu tidak merupakan masalah. Selanjutnya murah karena hanya memerlukan satu jalur. Kemudian kekurangannya itu lebih lambat karena hanya memiliki satu jalur dan prosesnya itu bergantian satu persatu, jadi dapat dilogika prosesnya itu pasti lebih lambat. Selanjutnya, kelebihan dari transmisi data paralel yang pertama itu lebih cepat. Karena memiliki banyak jalur, juga karena proses pengirimannya itu dilakukan secara serempak. Kemudian kekurangannya, yang pertama hanya untuk pengiriman jarak dekat. Karena jika jarak terlalu jauh itu bisa menyebabkan masalah yang dinamakan skew effect, di mana data yang dikirimkan melalui beberapa jalur itu tidak sampai dalam waktu yang sama pada penerima, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan penerjemahan data. Dan yang terakhir itu mahal, ya tadi karena memiliki banyak jalur jadi lebih mahal. Next.
Kemudian transmisi data serial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sinkron dan asinkron. Untuk transmisi data asinkron itu sebelum terjadi komunikasi diadakan sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Selanjutnya, data dikirim dalam satu frame yang berisi beberapa unit. Sedangkan untuk asinkron, sebelum terjadi komunikasi itu tidak diadakan yang namanya sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Dan juga data dikirim per unit dan masing-masing unit itu memiliki bit start dan bit stop. Next. Pengertian transmission mode atau mode transmisi adalah cara data ditransmisikan dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Next. Oke, selanjutnya tipe mode transisi. Ada 3, yang pertama simplex, half duplex, sama full duplex. Yang pertama simplex. Pada simplex, transmisi data hanya dilakukan melalui satu arah saja. Mekanisme ini tidak memungkinkan penerima dan pengirim saling bertukar informasi. Dan karena itu, maka komunikasi simplex ini tidak ada interaksi langsung antara pengirim dan penerima atau tidak interaktif. Metode simplex ini diterapkan pada broadcast siaran, televisi, dan radio, di mana satu sumber memberikan informasi kepada pendengar atau penonton saja, dan dari pihak pendengar atau penonton tidak dapat berkomunikasi atau berinteraksi secara langsung melalui jalur yang sama. Kemudian half duplex. Mode ini memungkinkan komunikasi antara pengirim dan penerima dapat terjadi secara interaktif, namun tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi, harus bergantian. Contoh alat komunikasi yang memanfaatkan metode half duplex ini misalnya adalah walkie-talkie, di mana salah satu pengguna harus menekan tombol terlebih dahulu, kemudian baru berbicara, sementara pihak yang lain mendengarkan dan tidak bisa bicara secara bersamaan. Dan yang terakhir, full duplex. Mode ini memungkinkan komunikasi antara kedua belah pihak dapat terjadi secara bersamaan atau interaktif. Salah satu contoh penggunaan metode ini adalah di telepon. Ya, sekian dari kelompok kami. Ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan. Maaf teman-teman, ini pertanyaannya ditampung dulu atau gimana ya biasanya? Kalau sudah bisa dijawab, langsung jawab aja, Bapak Mas.
Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sylvia Larasatun Masito dari kelompok 2. Apa saja contoh implementasi proses transmisi data secara paralel? Salah satu contohnya itu transmisi data dari komputer ke printer yang menggunakan port paralel dari komputer, kemudian disambungkan ke port paralel dari printer. Apa cukup menjawab, Mbak Sylvia? Halo, izin bertanya. Nama saya Radendara Arina Mulyazara dari kelompok 1. Berfungsi sebagai apa? Dalam transmisi serial itu harus ada sinkronisasi atau penyesuaian antara pengirim TX dan penerima RX. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rina. Jadi fungsi sinkronisasi pada transmisi data serial itu agar waktu yang digunakan pengirim dan penerima itu sama. Jadi berbeda ya sama yang transmisi data asinkron karena tidak lagi memerlukan sinkronisasi, itu karena pada pengirimannya itu sudah ada sinyal yang namanya start bit dan stop bit, di mana itu tuh fungsinya untuk penentu kapan unit akan dimulai dan kapan selesai. Sedangkan pada yang sinkron itu tidak ada sinyal itu, jadi harus melakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Begitu Mbak Rina, apa sudah terjawab? Sudah, Mbak Diva. Terima kasih. Sama-sama. Permisi, saya izin menjawab pertanyaannya Mbak Aulia Azahra. Yang menjadi kelebihan jika menggunakan mode transmisi menggunakan asinkron dengan sinkron mode. Jadi kalau kelebihan asinkron itu perbandingan sinyal log pengirim dan penampung itu tidak bercengkrama atau tidak tidak berhubungan secara langsung gitu. Jadi masalahnya jadi sedikit, bisa mengurangi masalah seperti itu. Kemudian implementasinya, hal yang cocok untuk asinkron itu misalnya kita daring seperti ini. Soalnya kan untuk asinkron itu tidak langsung ya. Jadi misal kayak inbox email gitu, kita bisa berinteraksinya tidak secara langsung, kita bisa berbalas-balasnya, bisa nggak real time, nggak harus sekarang, bisa menunda-nunda waktunya. Kalau sinkron bisa kayak daring seperti ini, terus chat gitu, harus yang berinteraksinya real time, bisa dibalasnya waktu itu juga, seperti itu Mbak Aulia. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya lagi? Siap.
Oh, gimana Mas Faris?
Makasih Mas Faris. Saya izin menjawab pertanyaannya Mas Faris. Jadi yang dimaksud saluran transmisi data itu eh, yang menjadi perantara antar dua dua perangkat atau lebih. Jadi yang gunanya itu untuk berkomunikasi di dalamnya, contohnya pertukaran data seperti itu. Contohnya seperti kabel tembaga, serat optik, saluran komunikasi nirkabel, media penyimpanan, dan bus komputer. Nah, itu nanti direpresentasikan dengan sinyal elektromagnetik, tekanan listrik, gelombang, atau sinyal inframerah, atau lain-lain. Seperti itu, Mas Faris. Izin menjawab dari pertanyaannya Mas Tegar, eh, yang dimaksud komunikasi data point to point, data point to multi point, apakah ada hubungannya dengan transmisi data paralel? Jadi kalau eh, komunikasi data point to multi point itu aksesnya, akses dari satu station ke banyak banyak station. Jadi punya satu akses tapi punya bisa bercabang ke stasiun-stasiun lain. Kalau hubungannya dengan paralel, eh, setahu saya kalau yang transmisi data paralel itu di dalamnya, jadi prosesnya berhubungan dengan bit karakter yang bisa terus-menerus melalui jalur-jalur yang disediakan seperti itu, Mas. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya lagi?
izin menjawab dari pertanyaannya Mas Fatih. Jadi kalau kita mengalami collision data, solusinya adalah mengganti hub dengan switch LAN yang tentunya lebih efisien digunakan dalam jaringan, karena switch tidak menggunakan bus bersama-sama seperti pada hub yang biasa ditemukan. Seperti itu, Mas. Oh iya, terima kasih Mas atas jawabannya. Saya izin menambahkan, kalau salah satu contoh solusinya itu di half duplex itu menggunakan CSMA CD atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Mekanisme ini diperlukan untuk mendeteksi akan adanya tabrakan data, sehingga secara otomatis akan menahan dahulu pengiriman data dari satu pihak di dalam jaringan jika ada data yang sedang dikirimkan oleh pihak lainnya. Begitu Mas Fatih. Iya Mas, terima kasih. Sangat menjawab. Sudah ya, teman-teman. Apa ada lagi? Sepertinya cukup. Oke, saya tutup dari kelompok kami, kelompok 3, transmisi data. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau kesalahan atas keterbatasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, langsung lanjut kelompok 4 aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan materi komunikasi data, yaitu media transmisi. Sebelum mulai, saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya dulu. Dimulai dari saya, Hendrik Oliven Marikar, lalu ada Ikhwan, ada Dava Stevian Abdiansyah, sama ada Dwara Yoga Pradana. Yang pertama, kontennya dulu itu ada definisi jenis media transmisi, itu ada faktor pemilihan media transmisi, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama itu definisi. Definisi dari media transmisi adalah media atau jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim atau yang disebut sender ke penerima atau receiver. Setiap perangkat elektronik yang difungsikan sebagai alat komunikasi memiliki media transmisi yang berbeda-beda. Sebagai contoh media transmisi yaitu telepon kabel menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Terus telepon smartphone, siaran televisi atau dan radio FM menggunakan frekuensi radio sebagai media transmisinya. Dan yang terakhir remote control menggunakan infrared atau inframerah sebagai media transmisi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian jenis media transmisi. Secara garis besar media transmisi dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu wired atau guided media dan wireless atau unguided media. Yang pertama kita akan membahas guided media. Guided media adalah media pengiriman data yang menggunakan perantara fisik untuk mengirimkan data. Kelebihan dari guided media ini adalah kecepatannya lebih tinggi, lebih aman, dan sangat efektif untuk penggunaan dengan jarak yang relatif pendek. Untuk jenis-jenisnya ada twisted pair kabel, di dalamnya itu ada beberapa jenis yaitu UTP dan STP fiber optic. Next, Mas. Yang pertama, UTP atau unshielded twisted pair. Kabel ini berisi 4 pasang kabel yang tiap pasangnya dipilin atau dipuntir, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna yang berbeda.
Kelebihan dari UTP ini murah, mudah dipasang, kecepatannya relatif tinggi. Namun di balik itu juga memiliki kekurangan, yaitu rentan terhadap gangguan, bandwidth yang masih lebih rendah dibanding STP, dan biasanya digunakan hanya untuk jarak dekat. Next, Mas. Yang selanjutnya, shielded twisted pair. Media transmisi ini hampir sama UTP, bedanya di setiap pilinannya itu ada lapisan aluminium foil yang berfungsi untuk menangkal gangguan interferensi elektromagnetik. Kelebihannya, performa transfer lebih cepat daripada UTP tadi, terus menghilangkan crosstalk, dan tidak rentan terhadap gangguan. Kekurangannya, relatif sulit untuk diinstal, lebih mahal, dan bahannya lebih tebal dan kaku sehingga tidak fleksibel. Next. Koaksial kabel. Koaksial kabel ini ada dua konduktor, di mana satu konduktor berada di rongga luar mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Ini keunggulannya adalah jarak maksimum kabel lebih panjang daripada twisted pair tadi, kemudian harganya relatif murah, dan lebih tahan terhadap gangguan eksternal, dan juga bandwidth-nya tergolong lebih besar. Kekurangannya, pemasangannya lebih sulit, walaupun harganya murah, tapi perawatannya mahal. Kemudian device yang memungkinkan untuk terhubung itu sedikit, dan juga kaku. Biasanya digunakan untuk kabel antena TV, kabel pemancar, kayak gitu. Next. Yang terakhir dari guided media yaitu fiber optic, yaitu saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat. Kelebihannya, kapasitas bandwidth-nya besar, lebih ringan, dan kemungkinan atenuasinya lebih kecil, dan juga memiliki ketahanan terhadap interferensi elektromagnetik. Kekurangannya, sulit untuk dipasang dan biaya perawatannya tinggi, kemudian mudah rusak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Ikhwan. Oke, ya selanjutnya yaitu unguided media. Unguided media sendiri merupakan sebuah media yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk sebagai media pengantarnya. Nah, unguided media ini sering disebut juga sebagai wireless. Next. Untuk unguided media terbagi menjadi 4, yaitu gelombang radio, yang kedua gelombang mikro, yang ketiga infrared atau inframerah, yang keempat ada satelit. Next. Untuk gelombang radio sendiri merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi antara 3 kHz sampai 1 GHz. Nah, untuk gelombang radio ini dia menggunakan antena untuk menyebarkan gelombang elektromagnetiknya. Untuk pengaplikasian dari gelombang radio ini biasanya digunakan untuk radio FM dan televisi. Next. Gelombang mikro yaitu merupakan sebuah gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi antara 3 GHz sampai 30 GHz. Gelombang mikro ini juga merupakan sebuah gelombang radio, namun dia memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Lalu untuk pengaplikasiannya dia biasanya digunakan untuk internet service provider dan TV parabola. Next. Yang selanjutnya yaitu infrared. Infrared sendiri merupakan sebuah media transmisi berbentuk radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya. Biasanya digunakan untuk komunikasi jarak dekat, lalu untuk pengaplikasiannya digunakan untuk remote TV dan remote control maupun mouse. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dwara Yoga. Selanjutnya yaitu tentang faktor pemilihan media transmisi. Yang pertama yaitu bandwidth. Bandwidth adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam transfer data. Jadi semakin besar bandwidth, maka akan semakin besar juga data yang dapat ditransferkan. Kemudian yang kedua ada gangguan. Hal-hal yang dapat mengganggu proses transfer data.
Contoh dari gangguan yaitu sinyal antena TV akan kabur jika ada angin yang kencang. Next. Kemudian yang ketiga ada biaya. Semakin tinggi kecepatan dan efisiensi media, biaya yang dikeluarkan semakin tinggi. Sehingga kita harus memperhatikan tentang biaya untuk baik pemasangan, perawatan, dan lain-lain tentang media transmisi ini. Kemudian yang keempat, attenuation, yaitu tingkat kehilangan energi saat perambatan sinyal. Contohnya yaitu sinyal Wi-Fi akan semakin melemah jika kita jauh dari pusat router. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Halo, nama saya Radendara Arina Mulia Zahra dari kelompok 1. Izin bertanya, apa keuntungan dari menggunakan kabel serat optik dibandingkan tembaga? Dan apakah serat optik memberikan transmisi data yang lebih cepat daripada kabel tembaga? Apa alasan kuat untuk mendukung hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Silahkan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rina terlebih dahulu. Apa keuntungan dari menggunakan kabel serat optik dibandingkan tembaga? Dan apakah serat optik memberikan transmisi data yang lebih cepat daripada kabel tembaga? Apa alasan kuat untuk mendukung hal tersebut? Jadi, seperti yang kita tahu, kecepatan cahaya kan begitu cepat ya. Kemudian, jika dibandingkan dengan transmisi data yang dilakukan secara melalui aliran listrik, itu terdapat berbagai hambatan, diantaranya atenuasi atau kehilangan daya, kemudian ada medan elektromagnetik yang akan menghambat perambatan salurannya, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, fiber optik itu kemungkinan atenuasinya sangat kecil karena tidak menyebabkan sumber elektromagnetik. Seperti itu Mbak, mungkin jawaban dari saya. Apakah menjawab? Oke, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih Mbak.
Oh ya, sekalian menjawab punyanya Mbak Salma Kusumawardhani yang hampir sama, membahas tentang guided media, yaitu yang tercepat dalam guided media adalah fiber optik atau serat optik, di mana transmisi datanya menggunakan cahaya. Jadi kemungkinan gangguan terus hambatannya lebih kecil daripada kabel yang lain, dan juga tidak terpengaruh dengan jarak. Biasanya fiber optik ini bahkan bisa digunakan untuk menyambungkan jaringan antar benua, yang biasanya digunakan itu fiber optik. Mungkin bisa menjawab Mbak Salma Kusumawardhani. Baik, terima kasih Mbak. Izin menjawab mengenai pertanyaan Mas Satya. Untuk WiFi sendiri termasuk menggunakan gelombang radio atau mikro. Untuk jawabannya yaitu gelombang mikro. Jadi gelombang mikro ini juga merupakan sebuah gelombang radio, tapi memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Seperti itu, Mas. Oh ya, untuk mengenai pertanyaan gelombang mikro itu dari 3 GHz sampai 30 GHz. Dari sumber lain juga mengatakan bahwa gelombang mikro itu juga bisa dari 1 GHz sampai 30 GHz. Itu. Kak sudah menjawab, Mas? Halo, Mas Satya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Mas. Izin menjawab mengenai pertanyaan dari Mas Santana Gata. Bagaimana cara kerja inframerah pada handphone yang memiliki inframerah? Jadi di handphone yang memiliki inframerah, yaitu memiliki transmitter yang digunakan untuk memancarkan sinyal inframerah yang nantinya akan diterima oleh receiver yang ada di perangkat yang dituju. Nah, receiver ini nanti akan mengkodekan
sinyal tadi menjadi sebuah paket data biner. Nah, paket data biner ini digunakan untuk memperoleh perintah yang dimaksud, apakah seperti mematikan atau menghidupkan. Nah, itu. Apakah menjawab, Mas? Oke, terima kasih sama-sama, Mas. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Andi Hakim Al-Khawarizmi. Apa perbedaan kegunaan konduktor luar dan konduktor dalam pada kabel koaksial? Yang pertama, yaitu fungsi dari konduktor pertama itu gunanya untuk transmisi data. Dan jadi data atau saluran data yang lewat itu melalui konduktor utama yang berada di tengah dan konduktor bagian luar yang melapisi konduktor yang terpisah isolator tadi gunanya untuk melindungi interferensi atau medan elektromagnetik yang terbuat dari proses aliran data tersebut sehingga mengurangi gangguan dalam kabel koaksial itu sendiri. Oke, bagaimana Mas Andi Hakim? Apakah menjawab? Baik, terima kasih Mas. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Salma Hanifah. Sumber cahaya dari fiber optik itu dari mana? Itu cahayanya itu biasanya menggunakan cahaya laser atau LED. Begitu, Mbak. Apakah kamu sudah menjawab? Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Bagus. Media transmisi ada dua, sebutkan masing-masing media transmisi beserta karakteristiknya. Jadi seperti yang dijelaskan di slide tadi, media transmisi itu ada dua, yaitu guided media dan unguided media. Intinya, guided media itu menggunakan kabel sebagai media perantaranya, kalau unguided itu menggunakan gelombang elektromagnetik atau wireless. Seperti itu, Mas. Apakah sudah menjawab? Halo Mas Bagus, apakah sudah menjawab Mas? Oke, sama-sama Mas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Maria Carlota. Apa yang dapat menyebabkan atenuasi itu sendiri terjadi? Jadi, atenuasi disebabkan oleh adanya penyebaran dan absorpsi gelombang. Penyebaran gelombang terjadi akibat ukuran berkas gelombang berubah. Pola berkas gelombang tergantung pada perbandingan antara diameter sumber gelombang dan panjang gelombang medium. Apakah sudah menjawab, Mbak Maria? Udah, terima kasih. Sama-sama. Baik teman-teman, apakah sudah terjawab semua dan apakah ada pertanyaan lagi? Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Ilham. Bagaimana cara menangani atenuasi dalam proses transmisi data seperti yang dijelaskan Mas Dwara Yoga tadi?
dan sedikit menambahkan bahwa atenuasi itu kehilangan daya atau menjadi lemah gitu sinyalnya. Dan untuk menanganinya biasanya digunakan perangkat seperti amplifier atau repeater yang berfungsi untuk meningkatkan kembali level daya sinyal. Apakah sudah menjawab, Mas Ilham? Biasanya ini kayak wifi di rumah gitu mungkin jangkauannya kalau nggak tercapai di suatu tempat, biasanya pada beli repeater kan atau yang sejenisnya itu gunanya untuk memperkuat sinyal kembali sehingga kita masih dapat berkomunikasi atau akses wifi-nya begitu. Gimana Mas Ilham? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Atau ada yang belum terjawab? Jika tidak ada, saya tutup presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.